sesi sesi hari ini itu pertemuan awal biasanya kita ngobrol-ngobrol aja. Ngobrolin tentang bagaimana kita kuliah ke depan gitu. Iya, Kapan iya. semesternya. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau di kalender kita di Winsiber yang offline itu sudah nggak kuliah karena tanggal 21 hari Jumat kemarin itu sesi terakhir. Kalau nggak salah sampai tanggal 14. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sampai tanggal 14 kah? Baru masuk lagi. Bener ya? Iya Pak, tanggal Enggak. 14. Kalau di isian Damel kayaknya nggak ada libur, Pak. Oh, ya kalau di Damel mah ikutin aja. Diisi aja. Kan Ya, siap. Lebaran pun nugas oke. ya sebentar dulu ini Mbak, apa namanya? Di pertemuan sebelumnya sudah pernah ketemu dengan dosen yang sebelumnya belum? Kan ini saya menggantikan ya. Ya, belum belum Pak, belum belum pernah. Oke. Karena pas dihubungi kemarin itu katanya ada tugas lain, makanya tidak berkenan untuk mengadakan pertemuan. Oke. Saya Nah, sebenarnya juga kalau hari Minggu itu ada tugas lain juga oh sebenarnya. gitu. Sama Pak, saya juga Pak. Sama Pak, tugas keluarga Pak. Tugas lainnya di sawah saya. Ada tugas lain juga ngurus anak-anak itu. Oke. Eh, saya perkenalkan diri dulu ya. Ya Ini Pak. kayaknya eh, apa namanya mahasiswanya yang seumuran sama saya. Kayaknya banyaknya. Oke. Saya seperti yang Bapak lihat di Damel atau di apa ya? Teman-teman punya portal akademik? Enggak ya? Iya Pak, portal ada Pak. Ada Ya, Kak, Ya ada Pak, Kak. Pak, ya ada Pak. portal akademik. Nah, saya Musahwi biasa kalau di kampus tuh dipanggil Pak Wi sama anak-anak. Nah, saya asli asli kedua orang tua saya di Madura, Sampang. Ada Tetangganya yang Pak Wow, Ilham. salam satu Tetangganya Pak dere Pak. Ilham. ada yang dari Madura. Banyak Pak. Mantap. Saya Pak. Angkat tangan orang Madura. Nah, dere maka kabar setuju. Wah, Pak Ilham langsung A, weh. Sama Mbak Yasin itu Jember masih darah-darah Madura itu. Eh, Artinya ada. saya ngajar pegang sosiologi pendidikan itu 3 kelas untuk hari Minggu ini. Tetapi yang sinkronus itu baru minggu kemarin 2 kelasnya. Kemudian karena ada penambahan dari dihubungi sama Pak Pak Zaki, saya ya akhirnya ya udah kita terima gitu ya dan diberikan kelas di sini. Jadi 3 kelas itu semuanya pasti ada orang Madura emang ya di situ. Banyak Jadi, Pak. heeh. Ada Madura Ini swasta gitu ya, ada Madura asli. Nurjati ini banyak dari Madura yang PJJ ini. Saya pedalungan Pak, pedalungan. Oh, iya, iya. Oke, saya itu SD sampai dengan SMA aliyah ya di Madura. Kemudian saya melanjutkan ke Jogja di UIN Suka, UIN Sunan Kalijaga, di jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di sana. Kurang lebih tahun 2007 saya masuk sana. Cukup senior lah ya, kira-kira. Sampai dengan tahun 2011, 2012. Lalu saya melanjutkan ke jurusan sosiologi juga di Universitas Airlangga, Surabaya. S2-nya di FISIP, lulus tahun 2014 akhir ya. Lalu setelah itu saya sempat juga aja pernah jadi dosen di Banten, ada yang dari Banten, Serang.
Pandeglang, Ada Pak. Ya Umbri. ada mahasiswanya. Ada, Pak. Ada. Ini masih tidur paling, Pak. Eh, saya Itu pernah suka jadi dosen di pokoknya sana. suka ngantuk itu yang dari Banten itu. Eh, eh, eh. Saya hampir 4 tahun ada di sana ngajar di universitas paling keren di sana itu. Satu-satunya. Satu-satunya universitas negeri yang umum ya. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oh, Serang Pak ya. Iya. Saya ngajar di sana. eh, Untirta. yang Tirta. Kemudian jadi kepala laboratorium ilmu sosial terpadu di sana. Mantap Selama Pak. di di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ngajar di pendidikan sosiologi sana. Itu. Lalu ya banyak pengalaman di sana. Saya mendapatkan keluarga juga dari sana. Oh, mantap juga. Uh, karena saya dari Surabaya terbang ke ini istilahnya dari Jawa paling ujung timur ke Jawa paling ujung barat ya. Anaknya Jasun Pak. Apa Jawa Sunda. Ada Maduranya juga. Jadi istri saya itu ada Jawanya, Bojonegoro. Kemudian ada Bogor, Sundanya. Ada Maduranya itu. Nyampur-nyampur dah. Hibrid itu. Anak saya itu hibrid ya. Dan saya itu baru tahun 2020 itu jadi apa ya melamar karena saya kan dosennya dosen tetap non PNS dulu. Jadi saya ngelamar dosen sosiologi di waktu itu masih YIN ya tahun 2020 kan baru tahun 2024 ya UIN Siber itu. Tapi direncanakan untuk jadi UIN itu sudah lama memang. Jadi saya eh, masuk ke kampus UIN Siber itu waktu masih YIN di Jadi jurusan. Win itu gara-gara pas saya masuk kuliah. Gimana? Iya, gara-gara pas saya masuk kuliah jadi Win. Ya, ya Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang beruntung, saya kira ya, karena di usia yang menurut saya sama kayak saya udah nggak begitu muda lagi ya, ya umur 30-an lah ya. Masa kok Malang Pak. tambah. Nah, Heeh. Masa Malang kalau cokolot. kalau tambah. ya isi niku umur 30 paling lebih 2 tahun, Pak. Oh gitu. Yang paling muda sendiri itu Yai Gofur. Oh, ya, ya, mantap. Masuk apa enggak ini? Mahasiswa Bapak, abadi. kalau soal ngajar mengajar dan seterusnya itu saya kira Bapak Ibu lebih berpengalaman dari saya. Bedanya mungkin saya hanya apa ya kuliahnya apa namanya lebih banyak gitu ya Banyak untuk makanan Pak ya. untuk konteks ini. Tapi untuk pengalaman itu Bapak Ibu itu kan keren itu sudah banyak berpengalaman. Gitu. Jadi saya juga belajar dari eh, eh, Bapak Ibu sekalian gitu. Ya, nanti kita bisa sharing sama-sama. Ya, istilahnya kan Bapak atasan kami bawahan. Atasan jangan iya, harus ingat bawahan ya Pak ya. Jangan pakai atasan doang. Wes, yang penting bukan daleman lah. Eh, Jadi apa ya? Sebenarnya nanti kita mungkin ngobrol lebih lebih ini ya lebih detail. Tapi seputar saya itu barangkali Bapak Ibu mau tanya-tanya ya boleh. Karena saya orangnya suka ditanya baru keluar ide-ide. Ada rencana mau yang kedua, Pak? Ngurus satu aja repotnya minta ampun, Pak. Memang Pak Ketua punya yang single gitu. Awas, jangan tawarin anak buah. Anu, kalau zaman waktu berapa tahun yang lalu 2017 mungkin Bapak Ibu ngomong kayak gitu pasti saya datengin ke rumahnya itu.
karena saya nyari-nyari apa ya, apa namanya, nyari-nyari santri. Lah, santrinya Yai Sehu banyak, Pak. Jadi ya, kalau nggak ada yang ditanyain nanti kita sharing ya. Maksudnya sharing, saya mau kasih waktu untuk kita perkenalan satu-satu mahasiswa ini yang bisa, karena ini jumlahnya banyak ya. Ada 48, 47-an gitu. Jadi mungkin tidak bisa semua eh, bisa kenalan satu-satu karena pasti ya, waktunya nggak cukup. Ya, iya. Ya, jadi nanti kita ini aja random gitu ya. Saling tunjuk gitu. Supaya saya paling tidak kenal per masing-masing kota gitu. Maksudnya per masing-masing mahasiswa saya kenal. Siapa tahu suatu hari nanti ada datang ke satu wilayah dan kita bisa ngopi bersama gitu. Jadi Ya, ya, cocok itu. Biasanya kalau ngopi satu minggu. oke. PJ-nya sudah ada kah? Atau masih dalam perjalanan Gojek? Tadi masih perjalanan tadi. Sudah ready, Pak. Ini Itu sudah sampai berkat rumah. Sudah disiapkan kopi, susu, sama rokoknya sudah. Ya, Pak Yasin. Silakan, Pak Yasin. Ya. Saya izin sebentar ya Bapak. Sebentar saja. Ya. Oh, PJ-nya Pak Yasin ya. Oh, Pak piye dosen to ini, Pak Ketua ki kok ora apal PJ ini sapa ki? Wah, pelanggaran nih. Dipotong gaji ki. nggak nurunin Pirang M, SK sih, Pak. pirang M potongannya. Ya wes 5M ora apa-apa. Oh, nanti tak kasih THR-an khusus anggota yang hadir. Kan surat edarannya udah ini, udah nyebar. Nggak ada THR tahun ini. Kalau Pak Gaji Zainal kurang yang patah. ngasih, kalau Pak Zainal yang ngasih pangkat tetap Malang terus ini nasibku. Gampang. Habis ini saya TF, Pak. Wong nasibmu mau Malang mau kerja THR apa, THR apa. Wajahnya aja nggak terlihat. Mau ngasih Oke. THR. Ada wakil PJ-nya ada. Sudah ada nih, Pak. Coba dari ini aja dulu perkenalan ya, biar saya tahu. Muhammad Nailul Ansori dulu dah. Oke, siap, Pak. Ya, yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan apa? Nama saya Muhammad Waalaikumsalam. Nainul Ansori. Bisa dipanggil Kang Ansori. Ya. Wih, Ya, mantap. asli dari Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah, Pak. Oh, mantap. Ya, ya, ya. Ya, Terus, untuk Bos aktivitas jajan ya. keseharian mengajar di MDTA, apa itu, Pak? Lembaga Non Formal, Yus Madin, Pak. Ya. Ngaji. Lanjut. Terus untuk aktivitas lainnya ya ke sawah aja, bertani. Oh, petani. Mantap. Ya. Ini enak deh. Ini di Grobogan di mana Pak Grobogannya, Pak? Kecamatan Pulau Kulon, Pak. Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Kulonnya. Hmm. Saya juga pernah dulu kan waktu kuliah di Jogja itu banyak. Oh, Ada jujur Pak, beberapa. memang kalau dari Gerobokan saya kalau ke Jogja, Sleman tuh ya ya sudah sering sih. Iya, iya. Ada motoran tuh paling 3 jam udah nyampe. Iya. Ada beberapa teman-teman saya yang dari Grobogan. Oh, Untuk keren sekarang Pak. hilang kontak teman-teman saya itu waktu itu. Ya, itu Gerobokan mungkin daerah, kalau daerah mana ya? Daerah wisata itu juga banyak Pak. Di situ. Oh. Yang terkenal ini kan Sang Penakluk Petir, Oh, Wih, apa itu? Ki Ageng Selo. Iya tuh, Ki Ageng Selo Sang Penakluk Petir itu. wah, itu Ya, ada muridnya itu. Pak Nailul itu, Pak. Oh, enggak. Itu Hmm. kan sesepuhnya Raja Jawa itu kan Ki Ageng Selo. Oh gitu, ya, ya, ya. Benar. Termasuk Pangeran apa? Pangeran Bedowo itu juga termasuk masih keturunannya itu. Ya, ya. Dulu Sama dapat Pak. Bapak dulu dapat informasi eh, kuliah PJJ itu dari mana dulu? Dari tetangga nih Pak, tetangga saya itu mondok di
Ringin Agung, Kediri. Nah, Oh, terus dia ngasih Tambah jauh. brosur ke saya, Pak ini loh daftar ini, loh. Loh, iki tenan pora kan. Ini enggak, ini beneran enggak sih kan gitu. Masa sampai dapat 100 juta. Saya cross check dulu ke Kemenak Kabupaten di sini. Saya tanya Kemenaknya itu enggak tahu. Kemenak oh, Kabupaten itu enggak tahu. Loh, iki tenan pora Pak, jangan dulu. Nanti kamu kena tipu atau gimana kan gitu. Terus akhirnya saya menunggu menunggu nggak sampai seminggu tuh ada info dari Kemenak Kabupaten bahwasanya itu memang benar itu programnya Kemenak RI gitu. Terus iya. akhirnya saya mendaftar lah, Oh iya. daftar untuk itu. Nah, tetangga saya mengabari saya itu juga daftar tidak lolos Oh gitu. karena dianya belum ada rekom dari lembaga karena masih posisi di pesantren. Oh iya, iya. Nah, kan belum belum mengajar. Kalau saya kan sudah mengajar di lembaga MDTA. Itu bisa dibuat rekomendasi untuk ikut perkuliahan gitu karena memang sudah mengajar. Ya, itu program ini sebenarnya penghargaan untuk Bapak Ibu sekalian yang mengajar, yang sudah memiliki pengalaman dan belum memiliki jasa S1 gitu. Ya, Itu penghargaan sebenarnya salah satunya juga. di sini alhamdulillah di Grobogan ada sekitar 26 satu angkatan sama saya, Pak. Terus setelah angkatan saya itu ada angkatan lagi ke angkatan ketiga itu sekitar 28. Jadi satu Oh. kabupaten sekitar 50-an lah yang eh, bisa masuk dan menerima itu. Ya, Beasiswa. itu penghargaan buat terutama khususnya bagi eh, teman-teman kita yang sudah lama mengajar di NU gitu kan ya. Kalau Muhammadiyah kan jarang ini ya, karena mereka biasanya memiliki gaji lebih profesional. Kalau kita kan eh, apa namanya ikhlas beramal biasanya. Ikhlas. Nah, Ya, kalau di MDTA saya nggak ada bayaran, Pak, memang, Pak. Mungkin kalau iya, yang beruntung itu dapat insentif 1 bulan 100.000 itu dari Jawa Tengah. Yang beruntung, iya, Pak. mm-mm. Masih padahal Iya, masih banyak yang belum beruntung. iya, iya, iya. 1 bulan dapat 100.000. Heeh. Eh, tapi sayangnya untuk tahun ini itu dikurangi, Bu, Bapak, Bapak Ibu. Jadi, Iya, karena tahun kemarin malah nggak ada, Pak. Tahun kemarin. ya sama juga kan ngikutin beasiswa Indonesia Bangkit kan ya. Ya, Sekarang baru dibuka lagi tapi sekitar seratusan kalau nggak salah, 100 atau berapa? ya infonya tahun ini baru mau dibuka 100 dulu, kayaknya sih gitu. Atau memang cuma dikasih kuota 100 gitu. Ya, kuotanya 100 karena efisiensi. Ya, gitu-gitu. Oke, lanjut Pak Nailul Ansori Oke, siap, Pak. ditunjuk temennya siapa yang Pak Yasin, sebagai JMK-nya, Pak Yasin. Pak Yasin, mangga Pak Yasin. Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Suaranya kok pendek sekali Pak Yasin. Suaranya kecil, Pak Yasin. Kecil. Belum makan ya? Jaringan, Pak. Oh, jadi, oh, Oh, udah kencang Pak, udah kencang. Ayo, ayo Pak. ya, ya. Assalamualaikum. Perkenalkan Pak dosen, nama saya Eh, Muhammad Yasin Yusuf dari Jember, Jawa Timur. Oh, iya. Sehat. Alhamdulillah sehat Pak dosen. Coba coba pakai bahasa Madura, Pak. Masuk, masuk. Apa kabar ajunan Pak dosen? Alhamdulillah sehat-sehat. Super. Ah, lanjut. Pak Yasin ngajar di mana? Madrasah atau apa? Alhamdulillah dapat amanat mengabdi di MA Sunan Ampel, Jember. Oh, Madrasah Aliyah Sunan Ampel nggih. Iya Pak. Oh, sebagai apa di sana? Di sana sebagai tenaga pendidik Makul Akidah Akhlak, Pak. Oh, iya 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 ya. Alhamdulillah. Nanti Pak berapa tahun, Pak? Eh, baru berjalan 5 tahun, Pak. Oh iya ya cukup lah 5 tahun itu Pak. Maksud saya di PAI nanti kan sudah semester 6 ya sekarang ya.
Iya semester Pak, 6. semester 6 Pak. Itu segerakan itu Pak, biar Bapak bisa langsung ngajar, diakui lah punya ijazah pendidikan agama Islam itu. Amin, amin. Nah, Amin. ya kalau sudah punya syarat-syarat administrasinya kan bisa ini lagi ya Pak, bisa meningkat lagi. Mudah-mudahan Oh, bisa Pak juga dosen. sertifikasi pendidik ya. Nah, Amin. oke, itu Pak Yasin. Jember, Jember mana? Di sebelah mana? Itu Kecamatan Pak, Jember. sebelahnya Bu Guru Bogoro, itu. Bogoro, Sebenarnya Bu Bogoro Salsa. Jember. Oh Ya iya iya itu. iya. Tetanggannya Bu Nah, Salsa. Nah, Jauh, Pak. Pisan. Jauh. oke. Pak Yasin di mana alamatnya lengkapnya? Alamatnya di Kecamatan Gumuk Mas, Pak. Aduh, nggak tahu. Saya tahunya Jember itu cuman di sekitar UNES. Di dari UNED sekitaran 40 kilometer lah, Pak. Oh ya, masih masih terjangkau lah ya. Sekitar Oke. 1 jaman lah kalau pakai motor kah? Siap, Pak dosen. Ya, ya, ya. Oke, Pak Yasin silahkan ditunjuk temennya. Oh ya, sebentar ya, Pak dosen. Oke. Untuk yang pertama, Ibu Ulfa Zuhra. Mangga Abu Ulfa, mana Bu Ulfa? Saya pengen lihat Bu Ulfa mana. Tadi sebenarnya hadir, Pak dosen. Terus, Itu ada orangnya. mungkin lagi Oh, oh. masak ini buat Nah, makan siang. Nongol Pak. Ya ini makan sambil makan siang, libur sekarang katanya Pak. ketiduran ini. Siapa yang tidurin ini? Lah ibu-ibu libur masuk akal Pak. Oh iya, iya, iya. Hmm. Mungkin ibu-ibu jam-jam segini itu waktunya istirahat, Pak. Karena jam 2 itu ya harus bangun untuk masak persiapan buka puasa. Ya, Coba yang ditunjuk yang mau lain dulu, Pak Yasin. Baik, berikutnya Pak Kiai Abdul Ghafur. Ah, Monggo Pak Kiai. Lanjut lanjut. Ibu Midakul Fadilah. Ya, Pak. Hadir. Ya, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Midakul Fadila, bisa dipanggil Mida. Saya dari Turi, Lamongan, Jawa Timur. Turi, rombongan. Oke. Ngajar atau apa Bu? Administrasi atau apa? Mengajar di MI Islamiyah Kafa dan kesehariannya di Pondok Pesantren SPMAA. Ya. Sudah berapa lama Bu ngajar? Mengajar sejak tahun 2008, kalau masuk ke pondok sejak tahun 2003, kalau nggak salah. Oh iya ya, lumayan ya. Ya. Lulus tahun 2008 langsung masuk di MI Islamiyah Kafa. Lulus di Pondok Pesantren Aliyah ya di situ ya. Iya. Oke, oke, oke. Oke, Bu, lanjut Bu ke berikutnya Bu. Ditunjuk namanya siapa sama Ibu. Berikutnya Bu Nining Indriani Ningsi. Oke, enggak Bu Nining. Bu Nining, monggo. Suaranya kecil. Mana Bu Nining ini diamnya di empang terus ini. Suaranya kecil, pening. Sinyalnya kayak orang Si- orang Kalimantan, perbatasan. Sinyal di pinggir laut, Pak, biasa. Nah, di hutan loh Pak, orang Kalimantan kok. Hutan. Iya. Lanjut, lanjut, nggak ada. Lanjut Pak Yasin. Berikutnya Bapak Mualif. Belum masuk Pak Malif suaranya. ya mohon maaf. Udah kedengeran? Ayo Pak Malib. Sudah Mbak Malif. Assalamualaikum Bapak dosen dan kawan-kawan. Salam.
Waalaikumsalam. Ya, Perkenalkan Pak dosen, saya Mu'alib dari Indramayu asalnya, akan tetapi saya sudah pindah provinsi kemana tuh di Pak? Kalimantan Barat. Waduh, ya ya. Nah, ya lanjut lanjut. Baik, berikutnya Pak Kiai Saihu. Oh. Assalamualaikum Pak Dosen. Waalaikumsalam Pak Kiai. Enggak. Selamat menjalankan bulan puasa Pak Dosen ya. Ya, sama-sama. Sehat-sehat. Udah mau lebaran, Pak. Hmm, Ya. Nama saya Saihu Pak Dosen. ya. Saya asal dari Lamongan Pak Dosen, Kota Soto itu loh. Ya, setelah Lamongan. Dekat sama Bumi Daga. Ya, ya dekat, mungkin setengah jam lah kalau Oh. dari saya ke Bumida itu ya. Mhm. Kalau Bumida itu daerahnya daerah tambak-tambak, banyak ikan bandengnya Pak. Oh, mantap. Ini suatu hari kalau kita jalan-jalan ke sana itu enak Ya, kayaknya. mancing juga ada kalau Bumida. Pak. Saya dari asli Lamongan Pak ya. Keseharian saya itu ya seperti Pak Nelul ya di Dinia, di Sanawiyah Pak. Ngajar saya. Apa di mana itu punya sendiri atau di Ya Kalimantan? bisa dikatakan gitu Pak ya, punya sendiri ya. Ya, keluarga. Berarti enak berarti tanda tangan sendiri dan Iya. Kan yang punya yayasan, Pak. berarti rekomendasi untuk Ya, diri yang sendiri punya ya. Perkiraan yayasan. ngajar di yayasan sendiri perkiraan sudah hampir 30 tahun Pak. Oh Oh. gitu. Ada panggilan beasiswa untuk sekolah di PJ sini ya. Saya ikuti Pak, walaupun toh agak begitu nggak bisa. Masalahnya sering nyontek teman-teman itu Pak ya. Jadi kalau besok saya nyontek, tolong dimaklumi Pak ya. Pak Dosen. Kejujuran Kiai ini membawa berkah ini. Iya. Nyontek sendiri, Pak. Tanda-tanda lulus di SDA. Ya gitulah Pak Dosen ya. Oke. Kami cukup Di mana Pak tadi Dosen. Pak? Assalamualaikum Bangga warahmatullahi tiap hari ngajar nahu, nempe. Pak Saihu bentar, Pak Saihu. Pak Saihu di mana tadi Apa, Lamongannya? Saya lupa. Apa? Lamongannya tadi di mana? Babat Pak Dosen. Mungkin Babat. kenal kota Wingko. Kenal ya namanya kota Wingko ya. Oh, oke. Lanjut. Ya, monggo. Terima kasih Pak Dosen ya. Sama-sama. Berikutnya Bapak Fakihudin. Fakihudin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Fakihudin, tinggal di Kota Bekasi. Untuk keseharian saya di Madrasah Aliyah Al-Marzuqiyah Kota Bekasi, Pak. Oh iya. Ya. Sudah berapa lama di sana? Ngajar atau apa gimana, Pak? Ngajar dan operator, Pak. Oh, lengkap ya. Kurang lebih ada ya. Kalau ini baru sih, sebenarnya baru 2 tahun, tapi tadinya dari ngajar dari 2010 itu udah ngajar, Pak. Cuma untuk sekolah ini yang baru setahun pindahan. Yayasan di bawah yayasan pesantren apa itu, Pak? Yayasan Pesantren Al-Marzuqiyah juga, Pak. Oh ya. Iya. Oke, siap. Suatu hari Terima kasih, Pak. kalau jalan-jalan nanti mungkin ke Bekasi kan sudah sering lewat di sana. Ya, Pak. Ya. Cuma banyak macetnya Bekasi sekarang. Nah itu, pokoknya Bekasi, Tangerang, oh daerah ini lah, lingkaran Jakarta itu sudah sejujurnya kalau saya pribadi ya, udah ini kalau tipikal kayak saya yang biasa hidup di desa itu sudah nggak nyaman. Ya. Wong keluar dari rumah itu kan saya punya kakak ya di ini apa namanya di Tangerang. Keluar dari rumah, begitu keluar dari rumah itu langsung macet. Jadi gang-gang itu udah macet, udah nggak kondusif gitu. Udah banyak mobil sekarang, mobil murah sekarang. Iya, motor-motor, mobil-mobil. Oke, lanjut. Terima kasih Pak Dosen. Ya. Berikutnya Bapak Abud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dosen. Waalaikumsalam, Pak Abud. Mana Abud ya? Salam kenal. Saya Abud, Pak, dari Ciamis, Pak. Oh, Ciamisnya di mana?
Saya di Panumbangan, Pak. Panumbangan. Panumbangan dekat Ciawi, Tasik. Oh, Cikoning jauh sama Cikoning. Yang dekat, Pak. Oh iya, iya. Saya sering ke Cikoning, Pak. Oh, Ada teman kuliah saya di sana yang sering meminta saya datang ke sana. Dulu kan saya sering naik-naik gunung gitu loh, Pak. Ke Pepandayan itu beberapa kali, tapi ke Ciamis dulu gitu. Pandayan Garut. Ya, tapi ke Ciamis dulu, Cikoning. Jadi Cikoning. Cikoning kan udah dekat gitu sama ini ya, Tasik ya. Ya, dekat-dekat. Karena turunnya saya di apa namanya di Terminal Tasik. Oh iya. Full bus ya, bus apa itu namanya yang terkenal? Budiman. Ya. Oke. Makasih Pak Abud. Sama-sama, Lanjut, Pak. lanjut. Tasik ya. Berikutnya dipunyai Umi Rohimah. Bu Umi, Bu Nyai. Masa masih tidur? Muncul Bu RT. Oh, ngechat meneh wong cek. Bu RT. Boten, nggih, hadir. Ngelilir. Assalamualaikum Di warahmatullahi wajahe. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas jadi ketok nata bumi. Ngantuk ya, Pak. Abah. Enggak ngantuk Pak dosen. Perkenalkan, saya Umi Rohimah Pak dosen. Iya. Dari Bantul, Yogyakarta. Oh, mantap, Bantul. Bantulnya di mana, Bu? Bantulnya pusatnya Sate Kelata. Jadi besok kalau Pak dosen ke sini kasih kabar aja. Tak ajak nyatik. Mantap. Bu, saya ke Bantul itu sering lewat Bu, tapi karena memang saya apa namanya S1-nya kan di Jogja. Jadi Oh, di saya mana Pak dosen? di UIN Jogja S1. Oh, Winsuka. Ya. Oh, Insya Allah. Di Fakultas Ilmu Sosial Humaniora, Sosiologi dulu S1-nya di sana. Saya Oh, iya. penelitian di Bantul di daerah Parangtritis itu Bu. Karena iya. saya orang sosiologi, jadi penelitiannya agak sedikit ini itu ya ke Iya. daerah-daerah bagian prostitusi sana itu. Oh iya betul ya. Biasanya itu Pak Nailul Ansori ke sana Pak. Kalau Enggak Pasar Kembang, Pak. Yang mangkalnya Bu Rohimah ya. sama Pak Ketua mesti mintanya ke sana. Wow, Anda jujur sekali. Oh, yang mangkalnya Bu Rohimah. Oke. Aduh, ini apa namanya? Bantul itu mengingatkan saya dengan banyak hal, Bu. Jadi perjuangan waktu termasuk waktu masih muda ya Pak dosen Iya. ya. Ibu Umi mungkin kayaknya seusia. Lahiran tahun berapa, Bu? Enggak, kalau Pak dosen lebih muda, jauh. Bu Umi jujur. Lebih muda. 75 Bu Umi. Siapa? Lahiran 75 Ibu ya? Iya, iya. tahu saya. Udah punya menantu, udah punya cucu kok. Menantu mah masih lagi nyari-nyari. Oh iya, berarti seusia dosen saya. menantunya, Dosen Bu. saya seusia situ, Bu. Nih menantu Bu Umi nih. Saya menantu Bu Umi nih. Bu Umi Rohimah. Oke, makasih ya, Bu. Maaf mengganggu waktu ininya masa-masa. Mondoknya di mana Pak dulu? Pas di Jogja. Kalau di Jogja saya nggak mondok ngekos, Bu. Di Madura dulu mondoknya. Oh ya, maksudnya di Winsuka itu kan biasanya kalau ini di pondok gitu, apa Ya. Wahid Hasim atau Kerapia gitu mungkin. Teman-teman saya di 2 tempat itu banyak, Bu. Cuman karena waduh, saya pengen nyari suasana yang baru kok saya mondok terus dari SD. Ini kafe bumi ini Pak. Dapat orang Jogja tak Pak? Gimana? Dapat orang Jogja. Enggak jadi, Bu. Enggak nyimak ki mau wah kok pertanyaannya kok wah iki piye to. Oke, lanjut dulu. Aduh. Ya, makasih Bu Umi. Ya, sama-sama Pak. Baik, berikutnya Bapak Febri Koiri Huda. Halo Pak Febri. Febri. Halo, iya Pak, hadir. Iya Pak Yasin.
Perkenalkan Pak dosen. Ya, Nama saya Febri dari Magetan, Pak, Jawa Timur. Magetan. Ya, ya, ya. Eh, ngajar apa, Pak? Ngajar atau ini bagian administrasi? Administrasi sekalian ngajar, Pak, di MI Min Oh, MI. Magetan. Sudah berapa tahun, Pak? Berapa ya? Sekitar 5 tahun, Pak. Oh. 20 atau COVID. Oke, Pak. Magetan ya tadi ya? Iya, Magetan, Pak. Oke. Lanjut. Dua atau tiga orang lagi ya, Pak Yasin. Nanti setelah itu kita ngobrol-ngobrol kuliahnya seperti apa selama 1 semester ini supaya lebih enak kita ngobrol-ngobrolnya gitu. Ya, Baik, selanjutnya Pak Ketua Zainal Mustafa. Pak Ketua mana Pak Ketuanya? Itu juga Madura, itu darah-darah Madura ketuanya itu. Ketua sahur tuh. Cuma ada laptopnya saja. Orangnya ini udah nggak ada. Sahur, Pak Ketua sahur. ini Oh, sahur. Ya, sahur. suka Ya. blengor. Ayo diganti siapa gitu yang Pak Jefriden. Baik, berikutnya tetangga bulan nih, Pak. Pak Said Nurul Salam. Ya. Ayo. Pak Said, yuk. Nggak masuk, Pak, suaranya. Monggo Pak Said. Ya, halo. Saya Said Subul Salam dari Jember, Jawa Timur, Pak. Oke, Jember. Tetanggaan sama Pak Yasin. Tetangga tapi jauh. 1 kilo. 1 jam kalau perjalanan. Oh, 1 jam. Di Jembernya mana Pak Jembernya, Pak? Jembernya di Ajung, Pak. Oh, Jung. Ya. Ngajar di mana? Ngajarnya di MI Salafiyah Safiyah Ajung. Dekat itu, Pak. Dekat UIN. UIN Jember ya? Iya, UIN Jember. Oke. Mantap. Lanjut, Pak. Makasih, Pak. Ya. Pak Said. Baik, yang terakhir Bapak Ilham Siddiqo. Iya, Pak. Saya, Pak. Yo, Pak Ilham. Perkenalkan, Pak. Nama saya Ilham Siddiqo. Saya dari Probolinggo, Pak. Probolinggo. Di pondok pesantren mana? Sudah berhenti sih, Pak. Sekarang masih ngajar plus operator di MI. Oh, di MI ya. Tak kira ngajar Iya. dari pesantren. Sudah berapa lama, Pak, ngajar di MI? Kurang lebih 7 tahun, Pak. Lama ya. Iya, Pak. Sebentar, kelahiran tahun berapa? Sampean? 94. 94. Oh iya, emang. Ini paling muda ya kayaknya ya, 94 tuh. Ya, baru menikah kemarin, Pak. Iya. Masih dalam perjuangan ya. Ya, kita berjuang. Ini anaknya baru 1 bulan kayak 2 bulan. Oh gitu. Ya, mohon doanya lah, Pak. Ya, ini udah proses kedua katanya. Oh gitu. Proses. Pokoknya jangan kasih ampun dah. Ya, gaspol. Gaspol. Pak Ilham, keringkan Mantap. Babi. Oke ya, saya kira itu perkenalan awal. Kalau nggak salah, katanya sih paling tidak kita ketemu 4 kali ya, sinkronus kayak gini. Saya kayaknya belum dipanggil deh. Apa udah, Pak? Gimana? Habis jatah. Nanti Bu. Suarakan. Ya udah, Nur sana kasih Pak. Nanti nangis dulu, Pak. Oke. Jadi ada lengkap kalau beliau nggak nyuarang nggak lengkap, Pak. Oke. Saya lanjutkan dulu ya ngobrolnya ya. Iya, Jadi Pak. saya diminta untuk menggantikan siapa saya nggak tahu, tapi yang jelas saya sebenarnya sudah 2 kelas, jadi 3 kelasnya sama ini karena yang dosen yang sebelumnya tidak bisa, jadi saya menggantikan saja ini. Nah, perkuliahan saya karena ini sosiologi ya, bidangnya sosiologi. Nggak tahu, dulu sebelumnya ada sosiologi kah? Semester bawah? Belum, Pak dosen. Belum ada sosiologi ya? Pengantar sosiologi nggak ada?
Belum. Belum sepertinya Pak dosen. Belum, iya. Oleh karena itu, tenaga saya nggak dipakai karena memang bidang saya di sosiologi sejauh ini. Jadi saya eh, di PJJ ini belum pernah mengajar di PJJ. Saya ngajar di mata kuliah yang langsung ke mahasiswa di UIN Siber ini. Jadi ada banyak hal yang saya juga harus beradaptasi dengan baik secara administrasi maupun secara kultur belajar bersama seperti ini gitu. Tetapi alhamdulillah karena saya lumayan ini ya punya sedikit pengalaman lah mengajar eh, orang-orang yang jauh lebih senior dari saya sebelumnya. Jadi dulu saya di Banten itu punya pengalaman mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi yang di situ adalah kepala desa, di situ adalah camat-camat gitu yang butuh gelar S1 jadi belajar ngajarnya hari Sabtu sama hari Minggu. Jadi saya banyak berinteraksi dengan Bapak Ibu yang usianya lebih senior dari saya. Yang ya kurang lebih sama seperti obrolan-obrolan kita dari tadi ini ya. Kalau Jadi di sini lebih ngeri Pak, alim ulama semua. ya itu makanya lebih ini Angker kayaknya Pak. bahasanya kayaknya lebih ini religius gitu ya. Jadi Bang Arang Bobby. ah, jadi saya bersyukur sangat bersyukur bertemu dan diberikan kesempatan untuk belajar bukan mengajar ya, untuk belajar Iya Pak, bersama dengan kemarin itu kalau nggak minta ganti nggak ketemu Bapak saya. oh iya benar. Iya, kemarin sama Pak Zaki udah Pak minta ganti aja lah dosen yang kemarin itu kelamaan Ya, dicarikan. iya. Ini nih kalau kelamaan suka ngotot ini. Eh, Lama mau lebaran. Jadi saya bersyukur ini ada ketemu sama kiai-kiai, sama nyai-nyai, sama ustadz. Jadi saya apa namanya belajar juga. Belajar dari pengalaman-pengalaman karena konon katanya guru terbaik itu adalah pengalaman. Jadi saya belajar dari pengalaman Bapak Ibu sekalian selama menjadi guru gitu. Kita hanya sharing-sharing aja di sini, maksudnya ya ngobrol-ngobrol saling kenal. Karena mau apa namanya menjelaskan tentang teori-teori mengajar itu sebenarnya sudah dipraktikkan sama Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, saya mungkin hanya sharing. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita kita pecahkan bersama gitulah kira-kira gitu ya. eh saya eh, sampai dengan saat ini nggak tahu absensi itu dari Damel kah atau dari mana? Karena saya belum nyeting di Damel saya. Damel, Pak. Dari Damel Pak. Oh, sudah disettingkan barangkali atau bagaimana ya? Belum, Dosen damelnya dosen masih sendiri. kosong. Tadi saya lihat sudah disettingkan, Pak. Oh, Sudah. sudah disettingkan. Saya belum lihat. Nanti mungkin sama ininya sudah disettingkan ya di awal. Saya banyak hal yang saya harus pelajari Bu, Bapak Ibu di LMS karena banyak fitur-fitur di situ yang meskipun saya generasi milenial ya tentu harus dipelajari dulu juga kan ya. Eh, Misalnya saya harus ngupload pembelajaran modelnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa sharing misalnya dosen-dosen sebelumnya itu kalau kasih materi di Damel eh, materinya seperti apa? PPT kah, video kah atau apa gitu. Oh, yang mudah-mudah Pak, hanya isian-isian Isian apa Pak? soal-soal isian gitu aja Pak. Misalnya coba Pak Yasin isian kayak gimana biar saya nanti bisa bisa ini ya, bisa menyesuaikan seperti apa yang dikehendaki bersama lah kira-kira gitu. Pak Yasin. Baik, Pak. Untuk biasanya itu kalau asinkronus diberikan materi dan terkadang juga dikasih tugas. Kalau Zoom seperti ini tidak ada tugas, Pak. Oh ya. Kalau beri materi biasa aja ya, berarti di setiap pertemuan, misalkan hari ini kita membahas tentang ruang lingkup sosiologi pendidikan gitu misalkan, berarti nanti kita nginput di bagian situ materinya PPT gitu misalnya ya, atau apa, video atau apa? Oh, lek materi bebas Pak. Mau Oh, video boleh, mau PPT ya boleh. oke. Boleh, berarti nanti di penugasannya di ini yang lain ya, di bagian penugasan ya.
Oke, saya tidak akan banyak memberikan maksud saya seandainya eh, ini pertemuan langsung daring, bukan daring gitu, mungkin saya tidak akan memberikan tugas. Mungkin hanya satu tugas satu semester. Tetapi karena ini sifatnya daring ya, eh, mungkin pada saat asinkronus itu memang diperlukan bukti, bukan hanya ngasih materi tapi memberikan tugas. Nah, tetapi tugasnya insya Allah tugas yang mudah-mudah saja yang bisa dikerjakan gitu, tanpa harus. Kalau misalkan sulit ya terserah Bapak Ibu lah cara cara menanganinya seperti apa, gitu ya. Ya, Saya pakai ilmu Kiai Saihu. ya terserah pakai apa aja lah terserah. Yang penting apa namanya tujuannya baik gitu lah. Iya, kan belajar Pak. Padanya pasrah. Ya, enggak memang ada perbedaan saya memang karena orang sosiologi itu melihat ini ya satu generasi ke generasi berikutnya itu memang Lihat wajah-wajah melas, Pak. cara cara kita berinteraksi dan cara kita menangani juga berbeda-beda ya Bapak Ibu. Eh, ini kalau saya ke anak kelahiran 2000-an gitu Pak yang di kelas saya ini itu pasti saya ngasih tugasnya berbeda. Kebetulan kan saya dipercaya sama kampus ini untuk jadi ketua jurusan sosiologi agama di apa namanya di Winsiber ini. Jadi saya menangani banyak mahasiswa-mahasiswa yang modelnya macam-macam lah gitu ya. Ada yang taat, ada yang apa namanya oh, nggak pernah masuk, ada yang susah di ini macam-macam ya. Jadi setiap setiap orang, setiap kelompok, setiap komunitas itu penanganannya berbeda-beda. Makanya untuk di kelas PJJ saya eh, me- apa namanya memberikan materi dan memberikan tugas dan ya usahakan ada gitu ya Ya, ya. pekerjaannya. Karena itu bukti soalnya Pak. Nggak bisa ini. Kalau misalkan saya diaudit sama bagian PJJ, ini bukti mengajarnya mahasiswanya mana? Aku nggak ada dikasih apa namanya tugas. Dasar Bagaimana mengukur pemahaman mahasiswa? Nah itu. Nah yang penting ada aja gitulah ya kira-kira ya. Nah, siapa? nah soal nilai dan seterusnya selama itu ada, misalkan Bapak ikut UTS, ikut UAS, ada bukti tugas, ada bukti kehadiran, udah itu. Nah, Insya Allah. ya, saya Dijamin udah gitu aja ya. nah, pokoknya nilai penuh barokah insya Allah. Amin, amin. Deweku. Apalagi ini ya Pak Ilham Siddiq apa Siddiq ini. Kalau di tradisi santri Madura itu kan beda nggak bisa kan ada Pak Saiful Iya Pak, ini nggak yang dalam barokah Pak ke guru Pak ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, sementara ini sampai jam berapa? Takut saya ini kelebihan jam. Untuk Terserah jadwalnya Pak. jam 12, Pak. Jam 10 sampai jam 12. Oh, berapa SKS ini ya? Lupa saya. Ya. Sebentar. Pak Yasin kemana? Udah pergi? Ada Pak. Oh ada. Itu Pak Yasin, ini sampai jam berapa Pak Yasin? Saya ini 3 SKS atau 2 SKS? Belum sempat lihat dah. Bingung Pak Yasin. Pertemuan pertama, apalagi di bulan puasa biasanya 1 jam cukup lah Pak. Oh gitu, berarti udah selesai ya? SKS, Pak. 2 SKS. Iya, di tempat saya sudah ada duhur, Pak. Aku tanya Untuk pertemuan berikutnya 2 jam Pak dosen. Sekitaran mulai jam 10 sampai jam 12. Yang ini maksudnya yang ini pertemuan berapa? Bukan. Untuk sosiologi 2 SKS. Oh, sosiologi 2 SKS. Oke. Saya kan karena cuma 2 SKS, ya kan, sampai jam berapa ini saya nggak tahu.
Saya mungkin perlu ini ya ngobrol-ngobrol soal di RPS-nya. Mohon sama Pak Yasin atau siapa saja di screenshot waktu saya menjelaskan atau apa gitu ya, supaya ada bukti saya ngajar gitu. Sudah, Ya, Pak. Masuk Ini di YouTube, grup Pak. sudah Masuk ada. YouTube. Tenang. Ini nanti kan juga direkam untuk diupload ke YouTube, Pak. oke. Jadi, Dokumentasi perkuliahan. oke. Yang di-upload di YouTube nanti bisa dipotong ya, maksudnya yang materi-materinya aja, biar Oh nggak paling agak ngaruh biar nggak pikirku. kelihatan banyak Bismillahirrahmanirrahim. Amin, aman. rumpinya gitu ya. Nah, Oke, saya mau share screen terlebih dahulu, menjelaskan, nah, kira-kira ya, bentar, aduh, menjelaskan tentang perkuliahan kita itu sosiologi pendidikan itu kayak gimana gitu, dan hanya sekedar ngasih ini aja, apa namanya, gambaran umum. Ya, Bapak Ibu melihat ya, udah lihat ya. Sudah Pak dosen. Oke. Jadi kita akan belajar tentang sosiologi pendidikan selama 1 semester ini dengan ngikutin saya sebagai dosen ya, mengikutin ritme yang sudah berlaku di PJJ PAI gitu. Eh, empat empat kali atau kurang dari situ gitu ya, pertemuan sinkronos seperti ini, kemudian sisanya adalah pertemuan ini ya, pertemuan enggak langsung ya, asinkronos. Nah, apa saja yang dibahas di dalam sosiologi pendidikan, materi-materi yang akan didapatkan Bapak Ibu gitu kira-kira ya. Hari ini kontrak perkuliahan sebenarnya. Nah, kita anggap ini sebagai kontrak perkuliahan ya dari tadi. Kemudian kedua itu adalah konsep dan ruang lingkup sosiologi pendidikan. Nah, kita akan ngomong apa sih sosiologi pendidikan itu, kenapa dipelajari di PJJ PAI, kenapa guru harus ngerti tentang ini gitu. Kira-kira kayak gini. Apa pentingnya ini sosiologi pendidikan gitu. Kira-kira kalau secara praktik Bapak Ibu sudah pasti mengerjakan, pernah melakukan, tetapi mungkin secara teori karena baru didapatkan hari ini mungkin belum banyak yang tahu gitu. Kira-kira kenapa ini penting dalam kita sebagai guru itu penting mengetahui tentang sosiologi pendidikan gitu. Kemudian berikutnya adalah stratifikasi sosial di sekolah. Nah, di sekolah itu pasti nggak tahu ya kalau di daerah pinggiran-pinggiran, tapi kalau di perkotaan gitu, stratifikasi sosial siswa dan guru bahkan jajaran-jajarannya di dalam sekolah itu beda-beda. Dan kalau kita sebagai guru menghadapi siswa dengan stratifikasi sosial yang berbeda-beda, itu juga kita harus menangani dengan cara yang berbeda. Nah, adil itu salah satunya kayak gitu. Nah, orang yang contohlah misalkan Pak Saihu karena eh, anaknya bupati kuliah di sana gitu, misalnya sekolah di pesantrennya Pak Saihu, lalu Pak Saihu kemudian memberikan perlakuan khusus misalkan. Nah, itu eh, tidak diperkenankan di dalam kita sebagai guru. Jadi penanganannya harus sama antara orang yang kaya, miskin dan seterusnya gitu ya. Konteks itu. Kemudian sosialisasi di sekolah. Nah, sekolah itu sebenarnya tempat tempat institusi, lembaga yang di situ di dalamnya adalah tempat orang-orang melakukan sosialisasi. Orang-orang melakukan apa ya? Pembelajaran, memberikan apa ya? Ini loh hidup itu kayak gini gitu. Anak-anak yang besok kamu hidup harus jalanin kayak gini. Ini itu tempat sosialisasi. Sosialisasi tentang kehidupan, sosialisasi tentang keyakinan, sosialisasi tentang bagaimana cara cara bertahan secara ekonomi dan seterusnya gitu ya. Kemudian relasi sekolah dengan masyarakat. Berikutnya ini relasi sosial dengan masyarakat. Contohnya misalkan kayak gini. Pasti sekolah itu punya hubungan langsung baik secara nilai-nilai maupun secara orang per orang atau kelompok-kelompok. Punya relasi dengan masyarakat. Contohnya misalkan relasi dalam konteks pembelajaran, belajar adat, belajar budaya di sekolah itu kan diambilkan dari bagaimana masyarakat itu menjalani kehidupan, ya kan? Itu diajarkan di sekolah-sekolah. Jadi ada relasi secara nilai-nilai dalam konteks pembelajaran, kemudian ada relasi dalam konteks orang-orangnya.
Kita juga misalkan di pesantren, di komunitas pesantren, komunitas NU, Muhammadiyah dan seterusnya, komunitas-komunitas keagamaan dan seterusnya itu ada di situ. Kemudian berikutnya gender dalam pendidikan. Nah, ini Ibu Ruhimah, Ibu Nyai Ruhimah tadi ya, kalau di pendidikan kita itu ada gender dalam pendidikan. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama saja dalam konteks pendidikan. Hak untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan sama. Dia harus diperlakukan sama dan seterusnya gitu. Nah, konteks ini banyak hal. Misalkan dalam pendidikan itu kan banyak kan pengalaman saya ya, ini bukan justifikasi atau bukan menghukumi. Kebanyakan teman-teman perempuan kalau dalam konteks pembelajaran yang apa ya, pembelajaran yang formal di dalam kelas itu biasanya lebih banyak diem daripada laki-laki. Dulu ya, kalau sekarang mungkin beda. Generasi generasi yang sekarang mungkin beda. Tapi generasi zaman saya yang lebih banyak ngomong itu adalah perempuan, laki-laki. Eh, Mungkin dulu punya sejarah di mana perempuan itu jarang berbicara di depan publik. Nah, itu salah satu pembelajaran di dalam konteks gender dalam pendidikan. Kemudian, ini kok ada dua ya. Globalisasi, nanti kita perbaiki ini. Globalisasi dalam pendidikan. Kita ngomong tentang dampak itulah. Globalisasi, salah satu dampak yang paling nyata adalah kita di sini menggunakan ini. Dulu, kalau nggak ada dampak dari produk-produk global seperti handphone dan seterusnya, mungkin kita hari ini tidak bisa belajar kayak gini. Bapak Ibu mungkin tidak bisa mengakses WinCyber gitu ya. Kalaupun mau mengakses harus datang ke sini dan itu kan tempatnya jauh nggak mungkin gitu. Mending Ibu Ruhima mending di Winsuka gitu kan. Nah, Malah nggak bisa jadi mahasiswa ya UIN udah ya Pak ya. nggak jadi mahasiswa udah ini ya Bu terlalu senior. Saya alumni Winsuka Pak. Oh gitu. Jadi karena ada globalisasi, salah satu yang dampak dari situ adalah apa yang ada dalam genggaman kita itu. Dunia ada dalam genggaman kita. Jangan-jangan dunia hadir bukan dalam genggaman kita yang sebenarnya, tapi kita digenggam oleh gawai itu. Nah, itu pertanyaan filosofisnya nanti mungkin kita bisa diskusi ya. Dan kemudian transformasi pendidikan di era digital. Kita sudah bertransformasi sejak adanya kemajuan teknologi itu. Misalkan contohnya kayak kita sekarang contoh lagi ya. Nah, ini ada transformasi dulu pendidikan harus datang langsung ngomong ini ya. Kalau sekarang mah ngaji kitab juga kita pakai Zoom, kita pakai media-media digital, YouTube dan seterusnya. Ya, yang asinkronus itu kan YouTube gitu kan. Jadi eh, kita banyak belajar. Kita juga mengkritik terhadap lembaga-lembaga pendidikan hari ini. Mereka kok sepertinya tidak punya daya tawar. Iya. Salah satunya daya tawar misalnya eh, apa yang kebaruan dari institusi semacam kita ini di lembaga pendidikan dibanding dengan lembaga-lembaga lain. Toh kita kalau asinkronus misalkan lebih ngeri YouTube, ya kan? Dapat materi banyak sekali di situ. Nah, sementara dosen-dosen di sini terperangkap dalam konteks lembaga gitu, belum punya inovasi. Jarang dosen-dosen yang memiliki, yang jadi konten kreator yang keren seperti yang lain-lain jarang. Karena dunia pendidikan itu di Indonesia masih belum banyak diminati dalam hal belajar di video. Gitu. Oke, berikutnya keadilan akses terhadap pendidikan di era digital. Nah, ini salah satu ini Bu. Eh, kan akses terhadap jaringan sinyal di Indonesia kan belum merata. Ada di pojokan sana, di Kalimantan bagian sana, atau Papua bagian sana, atau Aceh bagian sana, itu nggak ada sinyal. Nah, ketika nggak ada sinyal, nggak mungkin masuk ke WinCyber ini, Bu, sebagai mahasiswa PJJ. Apakah kalau kayak di Madura, bagian kepulauan sana itu kan harus naik pohon dulu baru ketemu sinyal kan? Nggak mungkin bawa laptop atau handphone naik pohon gitu ya. Nah, baru dapat sinyal. Betul, Itu Pak. perjuangan banget. Itu salah satu apa namanya ya? Ini kita ngobrol tentang keadilan akses. Gara-gara tidak ada jaringan sinyal, tidak ada jaringan, orang bisa saja nggak bisa mengakses pendidikan. Sehingga masa depan mereka itu bisa
bisa kurang bagus dibanding orang yang memiliki akses terhadap jaringan seperti di perkotaan gitu. Nah, kemudian kita ngobrol tentang etnisitas dalam pendidikan. Etnisitas itu ya seperti kita hari ini interaksinya cair ya. Ada yang etnis Madura, ada Jawa, ada Sunda ya. Meskipun sebenarnya ini masih konteks Jawa gitu, belum nggak tahu ada yang ini nggak dari Kalimantan nggak yang etnis Dayak? Nggak ada ya? Melayu, Pak. Bumi Ayu. Asikin. Melayu. Ya, ya. Jadi perbedaan etnis dalam konteks pendidikan itu kita sebagai guru harus ngerti. Mungkin suatu hari kita punya tugas di mengajar di tempat yang multikultural, yang bahkan mungkin karena sekarang gini, UIN sekarang itu sudah diperbolehkan bahkan mencari mahasiswa yang non-Muslim. Nah, dengan begitu berarti kan ekspansinya ininya sudah semakin eksklusif, semakin inklusif gitu. Semakin terbuka terhadap perbedaan-perbedaan. Nah, yang kayak gini, perbedaan etnis dan seterusnya, kalau kita sebagai guru belum bisa memiliki mindset seperti itu, nanti kita ke depannya itu mungkin kita tidak bisa benar-benar adil memperlakukan siswa-siswa yang berbeda etnis itu. Karena kan gini, di sini aja misalkan saya dengan siapa tadi ya yang dari Probolinggo mungkin satu etnis Madura. Nah, apakah saya akan memperlakukan dia spesial dalam konteks di sini? Nah, tentu saya tidak, karena saya menganggap bahwa semuanya di sini adalah kita belajar bersama-sama. Gitu. Nah, artinya kalau saya memperlakukan satu orang spesial, berarti yang lainnya tidak spesial. Ya, artinya ada ketidakadilan di situ. Nah, ini konteks etnisitas itu tadi. Kemudian demokrasi, ngomongin tentang pendidikan dan demokrasi itu sangat luar biasa, nanti panjang kalau saya ngomong tentang ini ya. Kemudian relasi kelas dalam pendidikan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada relasi kelas di dalam pendidikan. Dan kita harus melihat ini sebagai satu apa ya? Kalau mungkin di pedesaan gitu hanya sedikit. Kalau pengalaman saya pribadi ya, ini pribadi ya. Saya kan tinggal di desa yang dulu saya sekolah SD itu muridnya di akhir ya, mau ujian itu hanya 4 orang gitu. Gurunya satu sekolah SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu 2 orang. Jadi rata-rata di sekolah saya itu adalah mereka yang secara status sosial dan ekonomi berada di bawah. Dia berada dalam garis kemiskinan, termasuk saya pribadi, orang tua saya gitu. Nah, mungkin cara memperlakukan mereka karena sama-sama semuanya miskin gitu ya. Sama-sama miskin semuanya ya memperlakukan mungkin sama gitu ya. Tapi kadang-kadang apa ya, cara orang tua memperlakukan itu kan langsung dengan ini ya, di pesantren dulu. Saya langganan dicukur rambut itu di pesantren. Mendapat sanksi dan seterusnya gitu. Nah, itu cara-cara yang mungkin kalau sama nggak ada masalah, tapi kalau ada perbedaan, misalkan ada ini anaknya ini, nah itu kita perlu perlu lebih adil dalam melihat ini ya. Nah, kita di akhir nanti akan ngomong tentang kebijakan pendidikan kontemporer di Indonesia. Nah, kayak gimana? Nah, sekarang kayak gini, dulu ada Merdeka Belajar, ya kan? Bapak Ibu sebagian mungkin sudah mempelajari ini kemarin. Kemudian sekarang ada deep learning. Ada berubah-ubah yang bikin kita pusing padahal pembelajarannya sama mungkin ya. Yang satunya memberikan kebebasan kepada mahasiswa, kepada siswa, tapi sebenarnya tidak bebas gitu ya. Yang bikin dosen-dosen sama guru-gurunya bikin mumet gitu kan. Lalu kemudian sekarang ada deep learning, ada AI, ada macam-macam lah. Nah, di Kemenak sekarang juga ada yang namanya wacana ya, belum ada kebijakannya. Ada kurikulum cinta. Itu saya nggak tahu kayak gimana itu kurikulum cinta nanti itu. Pokoknya banyak filosofi-filosofi yang sebenarnya nanti dalam prakteknya juga akan sama gitu ya. Dari satu generasi ke generasi. Yang membedakan itu kan sebenarnya personnya, aktor di dalam pendidikannya itu. Aktor dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, gurunya. Maka kalau saya punya uang, sekarang saya akan memperbaiki pengetahuan guru ini.
Kalau saya punya uang, mana yang diperbaiki? Gurunya, orangnya dulu yang perlu diperbaiki, kualitasnya. Kalau saya punya uang 100 juta, kemudian untuk mencapai kemajuan dalam waktu panjang, saya nggak akan memperbaiki yang lain-lain. Saya akan memperbaiki ini otaknya. Karena dengan memperbaiki otaknya, pemberdayaan secara personal orang-orangnya itu mungkin lebih banyak berpikir bagaimana cara menyelesaikan problem sosial, problem pendidikan dan seterusnya itu dengan secara berdaya gitu. Tapi kalau saya titipkan, saya kamu mau ini saya bangun ini, bangun ini, bangun ini. Bangunan itu paling lama ya 10 tahun habis itu hancur. Tapi kalau pendidikan ah, itu bisa turun ke generasi berikutnya. Bukan hanya saya mungkin hanya hidup di usia usia sampai 70 mungkin ya, 80 dan seterusnya. Tapi anak-anak saya itu akan mewariskan pikiran-pikiran saya itu akan terwariskan ke anak-anak saya. Nah, itu. Makanya konteks Bapak Ibu itu penting. Bukan hanya kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda tapi orang-orangnya masih sama. Nah, itu. Oke, saya kira itu ya. Untuk kita kuliah ke depan itu kayak gini. Ini apakah akan dikirim ke grup atau Iya Pak dosen, oke di grup ya. Nanti akan di upload di aplikasi Damel. oke, nanti ya. Saya mudah-mudahan sempat minggu ini. Saya akan upload. Saya semalam buka beberapa nggak bisa diakses sama saya. Jadi saya ngomong ke kelas satunya itu supaya dimaklumi saya kasih tugas di itu di apa di grup. Nah, untuk hari ini saya kira itu nanti ini sekali saya kirim di grup, kemudian saya nanti minggu ini insya Allah saya upload di Damel. Itu ya. Nah, sampai sini ada mau bertanya atau bagaimana? Atau sudah dicukupkan, Bapak Ibu? Pada tidur kali Pak ini. Oh, iya, iya, iya. Sudah pada gemeter Kalau ini masalah tangannya ini. perut Pak, masalah perut dengan sosialisasi bagaimana? Iya, 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 iya. Tadi kan masalahnya pendidikan kata bakal punya uang. Yang sekarang katanya masalah perut dengan apa namanya sarapan pagi. Bagaimana penyambungannya? Ah, itu kan eh, eh, pendekatannya bukan sosiologis, tapi pendekatan pendekatan teologis sudah ini. Nah, jadi Sahur, Pak Umri sahur. kalau pendekatan teologis itu nanti semakin Bapak Ibu melihat banyak makanan enak atau orang-orang makan di depan Bapak Ibu, semakin banyaklah pahalanya kan gitu. Karena kita mampu menahan. Kan kayak gitu. Nah, kalau di sebelah sana itu kan ada orang buka warung siang hari langsung di apa namanya? Di sweeping. Itu berarti imannya nggak kuat, Pak. Minta dihargai karena kita nggak menghargai itu. Pengennya kita dihargai tapi kita nggak mau menghargai. Iya, betul, Pak. Heeh. Jadi kalau ada saya dari Madura itu Madura kurang apa maksudnya gini. Menurut saya, ketika saya pikir sekarang, di Madura itu agamanya agama NU, tapi NU yang gitu loh, Pak. NU yang ini. Nah, macam-macam langsung hajar, hajar gitu. Nah, nah, kalau NU radikal. eh, iya, Keras Pak ya, keras Pak ya. Wih, nah, keras. nah, ada Kayaknya macem ya. nah, ada yang ini, Pak, yang mungkin agak sedikit ada kesamaan dengan Banten. Tapi Banten NU-nya Banten bukan NU sebagaimana yang saya ini ya. Jadi terpecah-pecah ke dalam banyak organisasi-organisasi daerah sehingga mereka nggak kuat ke NU-annya gitu. Menurut saya ya, karena saya 4 tahun ada di sana. Tapi di Madura itu ya eh, nggak ada agama selain NU kalau di Madura itu. Jadi apa ya? Saya melihat kayak gitu. Oh, di Madura jarang sekali terjadi seperti itu. Mungkin karena sudah tradisinya sudah kalau bulan puasa itu sangat jarang. Tapi kalaupun ada, sekarang banyak, Bu. Pak, kalau kita pulang Lebaran sebentar lagi ini pinggir-pinggir jalan juga banyak yang buka-buka itu.
Tapi di Madura sekarang enggak kayak zaman dulu langsung sweeping-sweeping. Adanya sweeping-sweeping itu tradisi sweeping itu harus di-cut dari sekarang karena tradisi itu diturunkan sama FPI FPI itu. Sama gerombolan Iya, Habib, bukan heeh. Said. Mereka-mereka ini kemudian membuat apa ya, menularkan tradisi-tradisi kekerasan dalam beragama itu ke generasi-generasi berikutnya itu berbahaya. Nah, yang kayak gini-gini di bulan puasa saya kan kadang-kadang waktu masih di Banten sering, Pak, di Serang itu. Tiba-tiba bukan di mana-mana, di pasar tradisional itu pasar. Orang Ya, jualan pasar di pasar. ya. Itu langsung diobrak-abrik Pak di situ, Pak. Nggak, waduh, Bu, apa sih apa namanya? Polisi Pamung Praja ya? Apa namanya itu? Bapak, iya, polisi Pamung Praja di situ cuma diem doang. Yang ada di situ orang-orang berjubah di situ minta dimengerti. Nah, Dengan cara kekerasan. Ya, itu uh, apa menurut mereka pahalanya lebih banyak. Tapi menurut saya, tapi menurut saya semakin banyak orang yang makan di depan saya dan saya mampu menahan, itu pahala saya lebih banyak. nah, iya, Pak. Itu. Betul, betul. Ketika saya menghargai misalkan ngasih, kalau ada orang yang bukan Muslim terus kemudian ngasih, dia nggak puasa, saya ada makanan ya saya kasih gitu kan. Itu mungkin lebih lebih sejuk, lebih enak, lebih saling menghargai. Nah, yang kalau saya begitu Pak. Jadi kalau lapar sekarang gitu ya, eh, mungkin saya kalau lihat makanan minuman jam-jam segini gitu, membayangkan itu kayaknya nikmat sekali gitu. Nah, makanya eh, kalau ada makanan langsung di depan saya dan saya bisa menahan, itu itu pahalanya lebih banyak. Oke, gitu Pak kira-kira. Nanti mohon saya dikabari Pak Yasin ya supaya saya ini tahu kayak gimana cara menangani cara cara beradaptasi dengan kelas ini gitu. Oh ya, saya mau kasih tahu saya saya apa namanya? Biasanya saya lakukan ke mahasiswa saya. Saya kalau di kelas langsung biasanya untuk penilaian eh, khusus bagi PJ itu saya perlakukan eh, satu tingkat di atasnya. Mantap, mantap. Karena dia akan membantu saya. Maksud saya membantu ya. Ya, Kalau dia langsung ya kalau di seharusnya kelas begitu, Pak. Seharusnya, Pak. Memang, Pak. nah, kalau dia dia yang membantu. Misalkan dia dapat 80, dia akan Nah, saya naikin jadi Oh, 90. jadi 81 gitu. Nah, Pak Yasin. Kalau Kosma, Pak, Kosma nggak dapat, Pak. Tim IT, Pak. Tim IT. Pak Nailul dapat gak? ya. Kalau saya nggak Nanti usah, siapapun saya nilainya udah bagus semua, Pak. nanti siapapun yang membantu kelas ini pasti akan dapat jepritan-jepritan ya. Ini Jadi membantu, Pak. karena saya ini ya meminta bantuan kadang-kadang meminta partisipasi mahasiswa untuk saling membantu dalam proses pembelajaran. Jadi misalnya saya minta apa di WA-kan ke grup atau minta informasi tentang apa gitu kan ke Pak Yasin mungkin ya yang akan punya tanggung jawab di situ. Jadi saya Baiklah. akan perlakukan khusus agak sedikit berbeda dengan yang lain, tetapi tetap Iya. sama dalam hal apa ya Yakin, Pak. penanganan gitu ya. Oke. Ya, orang Madura itu emang dermawan kok. Anu, Pak, nanti saya kirim nomor rekening ya, Pak ya. Oke, nanti saya kasih ini apa namanya THR. Iya, saya minta THR nih dari Pak Ilham ini. Livin. Oke, saya kira itu ya. Mungkin pertemuan kita insya Allah ke depan akan selama satu semester ini akan lebih menarik gitu Pak Kiai Saiku ya. Amin, amin. Nanti kita sharing, kita belajar. Mohon saya juga arahan sama-sama lah ya. Saya hanya sekedar belajar juga di sini. Nanti saling mengingatkan. Kalau misalkan suatu hari saya ketemu Bapak di jalan ketemu gitu misalnya kok kayak yang pernah ngajar di PJPAI, mohon diarahkan lah ya Pak ya. Sapa. Disapa-sapa gitu. Takut saya nggak inget dan lupa gitu.
Jadi siapa tahu Paling kita tidak kan silaturahmi itu kan anjuran kita ya, supaya kita memperbanyak tali persaudaraan gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, Saya Pak. kira itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan kita ini. Nanti kita akan ketemu di lain kesempatan, tetapi tetap koordinasi di grup dan di Damel ya. ya, Oke. Pak. Ya, saya kira itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar grup, nggih. Iya, Nggih, Pak. Pak Ilham, nggih, Pak dosen.